warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana dengan Bu Evi sendiri? Apakah kabar baik juga? Ya, alhamdulillah, Bu. Baik sekali aku, Bu. Nih, tambah gemuk nih, Bu, aku, Bu. Alhamdulillah, ya ya. Iya. Hmm, Iya, ngomong-ngomong ini kita berbincang-bincang santai ya, Bu. hmm. Iya Iya, betul gimana nih? sekali. Kemarin kan Putri itu sempat nelpon saya tuh. Kenapa Iya. ada masalah apa begitu? Hmm. Iya, Apa yang mau Bu. diobrolin? Iya, sebetulnya, ada sedikit sedikit kendala lah ya, ya dikatakan kendala ya bukan, tapi saya pengen sedikit curhat lah sama Ibu tentang murid saya Mas D itu, yang suka jahil gitu loh. Baik. Gimana? Mhm. Jadi yang saya simpulkan tadi itu ada anak. Tadi namanya siapa, Bu? Mas Diko. Oh, Diko ya. Ada murid namanya Mas Diko. Dia itu suka mengganggu temannya begitu. Iya, Bu. Nah, kira-kira Eee, apa sih perbuatan seperti apa sih yang Diko lakukan begitu di kelas? Seperti ini, Bu. Kan kalau di kelas itu dia kalau sudah mengerjakan pekerjaan sekolah yang telah selesai, misalkan mengerjakan soal seperti itu, dia sendiri sudah selesai, dia aktif, dia mengganggu temannya, menyebabkan temannya itu menjadi marah seperti itu. Terus Nah, suka iseng dari juga, obrolan gitu. sebentar, Bu. Ya. Sebenarnya dari obrolan ini Ibu itu tujuannya itu kira-kira apa, Bu? Tujuan saya, terhadap obrolan ini saya ingin apa ya, berbagi gimana sih ya, untuk menghadapi menghadapi Mas Diko ini supaya dia setidaknya berkurang berkurang untuk jahilnya seperti itu, Bu. Hmm. Iya. Oke, Bu. Jadi Ibu ingin bahwa Diko itu bisa berubah lah ya, Bu ya. Tidak menjahili temannya lagi ya. Nggih, betul sekali, Bu. Oh. Mungkin kalau kejahilannya itu kan membuat Ibu merasa apa? Kurang nyaman begitu ya, Bu ya. Betul sekali, Bu. Mungkin dia kurang apa? Mungkin menurut Ibu itu ya, Diko itu seharusnya bagaimana? Saya kepingin Diko itu, kalau sudah mengerjakan, misalkan, dia tidak jahil terhadap temannya, tetapi membantu membantu temannya yang belum selesai dengan, pengertian dia, dengan pemahaman dia. Kan kalau istilahnya tutor sebaya seperti itu, Bu. Tapi dia malah, lebih suka jahilnya daripada dia, apa ya, mengajari temannya yang belum bisa seperti itu, Bu. Begitu. Nggih. Eee, Menurut Ibu kira-kira apa sih ya yang menyebabkan Diko itu seperti itu? Kalau menurut saya, setelah saya telusuri, ada faktor keluarga juga mungkin ya, Bu. Karena di sana, dia sendiri, tinggal hanya bersama dengan ayahnya yang, notabene, ayah dia itu sebagai buruh, sedangkan ibunya itu, berada di luar negeri sejak dia kecil. Jadi, saya simpulkan sendiri bahwa dia kurang kurang perhatian dan kasih sayang dari keluarganya, seperti itu, Bu. Mmm, Lah menurut Ibu itu perhatian yang seperti apa sih yang masih kurang begitu? Eee, Menurut saya perhatian yang masih kurang terhadap Mas Diko ini, yang pertama, eee, tadi kan saya sudah katakan bahwa, tentunya ayahnya sangat sibuk ya, Mmm, sangat sibuk bekerja di luar rumah karena, menurut menurut informasi yang saya, dengar bahwa ayahnya setelah berangkat sekolah, dia ke ladang, pulangnya setelah, mau maghrib seperti itu. Berarti dia tidak sempat menanyakan, keadaan keseharian Diko di sekolah,
keadaan Diko di rumah, apa intinya tidak seperti apa yang anak seusia dia inginkan, apalagi ibunya kan di luar negeri ya, Oh iya. jarang sekali apa telepon mungkin seperti itu. Hmm. Oh jadi begitu penyebabnya ya Bu. Ternyata Iya, jadi tahu ya sekarang ya. Pernah nggak iya. Ibu pernah ada upaya apa untuk menangani masalah ini? Pernah nggak Bu menangani? Upaya yang saya lakukan itu saya eh, pernah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah. Katanya saya disuruh berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya sudah coba lakukan komunikasi terhadap keluarganya, yaitu ayahnya. Terus saya juga sudah apa meminta nomor ibunya supaya saya bisa berkonsultasi. Tetapi ayahnya bilang bahwa dia memang memang sangat sibuk, kurang memperhatikan anak, dan saya Hmm. maklum itu karena kasih sayang seorang ayah kan tidak seperhatian ya, tidak seperhatian Hmm. seorang ibu Seorang seperti ibu, itu. iya. Iya, dan saya sudah berupaya juga untuk saling komunikasi dengan ibunya. Nah, ibunya juga menyadari itu adalah sebuah resiko seperti itu. Tapi kan saya juga meminta tolong supaya lebih memperhatikan anak seusia dia. Kasihan seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali sebenarnya Ibu. Ibu udah melakukan upaya yang melibatkan orang tua, melibatkan kepala sekolah juga ya tadi ya Bu, Iya, betul. melibatkan ayahnya juga. Itu sebenarnya komunikasi atau obrolan yang sangat bagus untuk apa merubah kebiasaan yang apa yang kurang mungkin ya Bu ya. Nah, mungkin bagaimana sih caranya? Ada kendala nggak Bu? Misalnya untuk rencana itu, ada kendala nggak kira-kira? Kendala ada, Bu. Misalkan saya sudah menentukan jam kunjungan atau hari kunjungan terhadap orang tua anak tersebut, dilalah orang tuanya ada keperluan lain seperti itu. Terus kadang juga apa berkomunikasi dengan ibunya yang namanya bekerja di luar ya Bu ya, dia bekerja, kita kan nggak tahu situasi dia, eh, apakah di sana sibuk atau santai. Itu adalah bagi saya suatu kendala, karena kadang saya lagi santai kepengen ngobrol dengan ibunya, saya kan nggak tahu di sana sibuk atau tidak seperti itu. Kadang saya kepengen cepat mendapat balasan, ternyata eh, di sana mungkin lagi sibuk, akhirnya hari berikutnya baru dibalas seperti itu, Bu. Hmm, iya Bu. Terus ada rencana lain nggak Bu? Kira-kira Bu, untuk rencana kedepannya begitu Bu? Rencana kedepannya saya akan lebih intens mungkin ya, intens mencatat perkembangan di Mas Mas Diko ini, tentang tadi yang pertama kunjungan saya, komunikasi saya terhadap terhadap apa Mas Diko ini, saya akan lebih lah ya ke depan atau minggu-minggu besok lah insya Allah. Kalau besok kan ada ini ya, ada kebetulan ada STS. Nah setelah itu saja, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu rencananya untuk kedepannya itu juga pasti Putri pasti akan menemukan solusinya ya. Dari situ pasti akan menemukan solusinya. Terima kasih Bu. Wah, ya semoga apa untuk waktu yang secepatnya ya Bu Insya untuk Allah akan saya rencana lakukan. aksinya yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Bu perasaannya Bu setelah kita ngobrol terus menemukan solusi yang tadi rencana aksi Ibu akan upayakan begitu? Bagaimana Perasaan perasaannya? saya terhadap Bu Evi setelah ngobrol ini, saya sedikit beban saya terkurangi. Saya menjadi lebih lega, lebih fresh
karena sudah ada apa ya, teman ngobrol, teman saling berbagi seperti itu, Bu. Eh, Intinya beban saya sudah sedikit terkurangi begitu, Bu. Dan Alhamdulillah ya Bu. Baik iya, Bu, alhamdulillah mudah-mudahan sekali. ya mudah-mudahan upaya yang Ibu lakukan itu ke depannya itu lancar. Amin, Semoga amin, amin, Mas amin. Diko itu menjadi anak yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu ya. Amin, amin. Jadi anak yang lebih apa ya diperhatikan oleh orang tuanya juga. Amin, Sehingga apapun yang amin. Diko kerjakan di sekolah ataupun di rumah itu sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya Bu. Terima Ye, kasih amin. Ye. Terima Putri. kasih kembali Bu Evi telah mendengarkan curhat saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.